menggunakan metode harga pokok pesanan. Ya. Sedangkan yang produksi massal seperti di sekitar saya, ada orang buat batu bata atau buat topi, ya, itu produksinya massal, jadi tidak tergantung dari pesanan. Asal stoknya habis, langsung buat. Ataupun untuk mengantisipasi misalnya mendekati bulan apa ya, bulan Maulud misalnya. Bentar lagi Maulud ya, ini sudah Suro Safar tinggal sampai 1 bulan ya, sudah masuk ke bulan Maulud. Mungkin antisipasi seperti itu. Kalau bulan Maulud banyak orang yang bangun misalnya, maka di stok batanya dibuat yang banyak gitu. Maka dibuat produksinya diperbanyak. Itu kalau produksi massal, sehingga nanti perhitungan harga pokok produksinya itu berdasarkan metode harga pokok massal atau metode proses. Oke. Kemudian siklus akuntansi biaya dan dalam perusahaan manufaktur. Ya. Nah, siklus akuntansi ini umumnya dipengaruhi oleh siklus kegiatan usaha. Ya. Jadi tidak bisa siklus akuntansi itu berdiri sendiri, usaha juga berdiri sendiri. Ya. Karena fungsi dari akuntansi itu melacak biaya. Jadi setiap kegiatan usaha, setiap kegiatan yang ada di perusahaan itu harus dimonitor oleh sistem akuntansi biaya. Ya. Nah, kalau di perusahaan dagang, dimulai dengan pembelian barang dagangan, nanti diakhiri dengan penjualan barang dagangan kepada konsumen. Ya, nanti perhitungan akuntansi biayanya adalah menghitung harga pokok barang dagangan yang dijual. Jadi, harga pokok penjualannya seperti yang dilaporkan di gambar 1.5 tadi, itu hanya melaporkan mengenai berapa persen awalnya ditambah total pembelian satu periode dikurangi persen akhir. Itu saja yang diperlukan di perusahaan dagang. Lain halnya kalau perusahaan manufaktur itu sendiri dicontohkan perusahaan jasa. Ya, mulai dari persiapan penyerahan jasa, diakhiri dengan penyerahan jasa pada pemakai. Nah, siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan biaya persiapan, terakhir dengan disajikannya harga pokok jasa yang diserahkan. Kemudian yang manufaktur, ini prosesnya panjang, apalagi kalau perusahaan itu mempunyai beberapa departemen. Ya. Misalnya pengolahan cireng itu melalui 3 tahap. Pertama itu pencampuran, ya. Tahu ya nanti dipasangkan dengan aci yang sudah diolah, kemudian dikasih bumbu segala macam. Ya. Ini tahap pertama, jadi pencetakan aci. Tahap kedua adalah, atau departemen kedua itu penggorengan. Tahap ketiga misalnya pentirisan, misalnya. Jadi tiriskan supaya minyaknya tidak terlalu banyak. Nah, masing-masing departemen ini harus merekap biayanya sendiri-sendiri. Ya, harus dilaporkan secara individual. Ya, biaya apa saja pada saat melakukan pencampuran tadi. Berapa bahan baku yang digunakan, ya, tenaga kerja yang dikeluarkan, dan seterusnya. Begitu juga untuk tahap kedua untuk penggorengan. Ya. Nah, kalau perusahaan yang departemennya itu saling bergantung, ya, seperti misalnya tadi, dari pencampuran lalu siap untuk digoreng lalu ditiriskan, maka perhitungan harga pokoknya ya, pada departemen yang terakhir itu merupakan akumulasi dari harga pokok departemen sebelumnya. Ya. Jadi harga pokok dari pencampuran itu masuk ke harga pokok atau sebagai bahan baku untuk di penggorengan. Ya. Barang jadi di penggorengan itu menjadi bahan bakunya untuk pentirisan, seperti itu. Ya. Lain halnya kalau misalnya perusahaan yang antar departemen tidak mempunyai
Bukan, ya. Contohnya misalnya perusahaan sepeda, ya, atau sepeda motor. Jadi untuk pelistrikan itu dalam departemen sendiri bisa dikerjakan tanpa harus menunggu departemen yang lain. Ya. Untuk bodi itu juga dikerjakan sendiri, ya, tanpa harus menunggu departemen yang lain. Permesinan juga sendiri. Nah, kalau seperti itu tidak merupakan rekapan ataupun akumulasi, sehingga masing-masing dihitung sendiri-sendiri, kecuali nanti yang terakhir untuk perakitan. Nah, perakitan ini baru merupakan akumulasi dari beberapa departemen yang ada. Ya. Jadi memang perusahaan manufaktur itu mempunyai beberapa tipikal. Ya. Untuk departemennya ada yang istilahnya berurutan, ada yang berdiri sendiri-sendiri. Cuman pada tahap terakhirnya itu menjadi akumulasi dari beberapa departemen. Seperti kalau misalnya sepeda, ya, ada beberapa departemen mandiri, tapi pada akhirnya masuk ke departemen perakitan. Dan perakitan di sini merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang dikumpulkan pada departemen-departemen yang ada. Itu. Nah, siklus akuntansi biaya perusahaan manufaktur digunakan untuk mengikuti proses pengolahan produk. Ya, sejak dimasukkannya bahan baku ke proses produksi sampai dihasilkannya produk jadi. Siklus akuntansi biaya dapat pula digambarkan melalui hubungan rekening buku besar. Jadi di bukunya Pak Mulyadi itu di gambar 21 ini antara siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya. Ya. Jadi masing-masing mempunyai keterkaitan, ya, mulai dari pembelian bahan baku sampai dengan ke penyimpanan. Ya. Kemudian di gambar 22 itu aliran produksi dalam rekening buku besar. Jadi buku besar apa saja yang dipakai di dalam pencatatan proses produksi ini. Jadi di sini diberikan beberapa rekening yang dipakai dalam pencatatan proses produksi. Yang pertama adalah barang dalam proses, ya. Barang dalam proses digunakan untuk mencatat bahan baku, ya, tenaga kerja langsung dan PUB. Jadi ini posisinya di debit, ya, pada saat penggunaannya. Ya. Kemudian harga pokok produk jadi dan PPJ itu harga pokok produk jadi yang ditransfer ke bagian gudang. Jadi pada saat konsumsi 3 macam biaya produksi tadi itu dicatat di debit. Nah, kreditnya ya sesuai dengan pengeluarannya. Kalau bahan baku ya persediaan bahan. Kalau tenaga kerja ya utang gaji atau utang upah. Kalau POP ya tergantung jenis barang yang dipakai. Ya. Kemudian pada saat selesai, ya proses selesai, maka disetorkan ke departemen berikutnya atau ke gudang. Ya. Nah, ini debitnya dicatat dengan persediaan produk jadi, kreditnya barang dalam proses. Nanti seperti itu, sehingga di sini ada kode D sama K itu kayak gitu. D itu debit. Ya. Jadi kalau di jurnal itu debit ya di mepet ke kiri. Nanti kalau kredit ya menjorok ke tengah gitu. Ya. Yang dari teknik ya nanti. Ya. Kemudian untuk persediaan bahan baku digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli. Jadi pada saat mendatangkan bahan baku itu dicatat. Persediaan bahan, biasanya namanya seperti itu. Ya. Saya kalau perusahaan cireng tadi beli tahu 100 biji, per bijinya 2.000, jadi 200.000. Dicatat persediaan bahan 200.000. Pada saat membeli